Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang bumi itu bulat atau datar, perspektif dalam Islam. Pertanyaan mengenai bentuk bumi, apakah bulat atau datar, telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman dahulu. Di era modern saat ini, ilmu pengetahuan telah membuktikan secara empiris bahwa bumi berbentuk bulat atau, lebih tepatnya, bulat pepat di kutubnya, oblate spheroid. Namun, sebagian orang masih mempertanyakan hal ini, bahkan ada yang mencoba mengaitkannya dengan pandangan keagamaan, termasuk Islam. Lantas, bagaimana pandangan Islam sebenarnya? Apakah Al-Quran mendukung gagasan bahwa bumi itu datar, atau justru sejalan dengan pemahaman ilmiah bahwa bumi bulat? Islam adalah agama yang tidak menentang akal dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, Al-Quran berkali-kali mengajak umat manusia untuk berpikir, merenung, dan mengamati alam semesta. Dalam banyak ayat, Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya melalui ciptaannya, langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Di antara ayat-ayat itu, ada yang secara tidak langsung memberikan petunjuk mengenai bentuk bumi. Salah satu ayat yang penting dalam pembahasan ini terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar, ayat ke-5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membulatkan malam atas siang dan membulatkan siang atas malam. Quran Surat Az-Zumar, ayat ke-5. Dalam ayat ini, kata yang digunakan adalah yukawiru dari akar kata takwir, yang berarti menggulung atau membungkus dalam bentuk melingkar. Ini seperti menggulung serban di kepala, menunjukkan bahwa siang dan malam terjadi karena permukaan yang berbentuk bulat, bukan datar. Ini adalah isyarat halus namun kuat bahwa bumi berbentuk bulat dan berputar, sehingga menghasilkan pergantian siang dan malam secara bertahap. Ayat lain yang sering dibahas, Quran Surat An-Nazi'at ayat ke-30, dan bumi setelah itu dia hamparkan dahaha. Quran Surat An-Nazi'at ayat ke-30. Kata dahaha secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai menghamparkan. Namun dalam bahasa Arab klasik juga merujuk pada bentuk telur burung unta, dahiyah, yang lonjong dan menyerupai bentuk bumi. Ini memberi isyarat bahwa bumi tidaklah datar, melainkan bulat lonjong. Maka, kata hamparan dalam ayat-ayat Al-Quran bukan berarti bumi itu datar, melainkan menggambarkan kenyamanan dan kestabilan permukaan bumi yang bisa dihuni, dilalui, dan ditanami oleh manusia. Sebagian orang berpegang pada ayat-ayat tentang penghamparan bumi sebagai bukti bahwa bumi datar. Namun pemahaman ini terjebak dalam interpretasi tekstual yang sempit dan tidak mempertimbangkan konteks bahasa Arab, gaya bahasa Al-Quran, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam skala lokal, permukaan bumi memang tampak datar, dan ini yang dirasakan manusia sehari-hari. Namun dalam skala global, bentuknya bulat, dan hal ini telah terbukti secara ilmiah maupun melalui pengamatan sejak zaman klasik. Para ilmuwan dan ulama muslim terdahulu pun telah menyadari kebulatan bumi. Tokoh-tokoh seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa bumi itu bulat dan bahkan melakukan perhitungan ilmiah terhadap ukurannya. Al-Biruni, misalnya, menghitung keliling bumi dengan metode yang sangat akurat untuk zamannya, jauh sebelum ilmuwan barat seperti Galileo atau Kopernikus. Fakta ini menunjukkan bahwa umat Islam terdahulu tidak melihat pertentangan antara wahyu dan akal. Sebaliknya mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber inspirasi bagi pencarian ilmu pengetahuan. Mereka memahami bahwa Al-Quran tidak turun untuk menjelaskan secara teknis ilmu astronomi atau geografi, melainkan untuk memberi petunjuk hidup yang di dalamnya terkandung isyarat ilmiah yang selaras dengan akal dan observasi. Salurkan wakaf Anda di sini, Bank BRI 06690101398307 atas nama Yayasan Wakaf
khairazadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.